ustadz yang tergelincir di zaman kita ini. Pesta demokrasinya belum selesai, tapi tauhid berguguran. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Maka betul kata Rasulullah SAW, badiru bil amali solihat, bersegeralah kalian melakukan amal soleh, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperkuat tauhid kalian dengan amal soleh kalian, dengan ibadah kalian. Kenapa demikian? Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara yang dahsyat luar biasa. Saking dahsyatnya, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Nah, ini adalah gambaran yang akan terjadi di zaman kita. Bukan akan, sedang terjadi, yaitu fase yang keempat. Ya, fase yang ketiga diakhiri dengan runtuhnya Turki Utsmani 1924. Nah, di fase yang keempat ini dimulai dengan berdirinya di Mulkan Jabariyah, yaitu kekuasaan yang diktator yang berlindung di bawah sebuah fitnah. Abu Fatih Al-Adnani menyebutnya fitnah demokrasi. Terlihat sekarang demokrasi dijadikan tameng perlindungan para komunis, betul? Para ahli, para orang-orang ateis, orang musyrik, para penista agama, para pembual, para pengkhianat berlindung di balik demokrasi. Demokrasi dikotori oleh mereka sehingga yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, yang pembohong dibenarkan, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin. Silakan buka dalam kitab Tauhid Bapak Ibu, karya Syekh Sa'id Al-Qahtani, judulnya Al-Wala wal Bara, loyalitas dan anti loyalitas. Buku ini menjelaskan, mengurai secara detail arti la ilaha illallah dan bagaimana la ilaha illallah diaplikasikan di zaman Rasulullah, di zaman para nabi, di zaman Rasulullah dan di zaman kita hari ini. Salah satu dari bahasan buku tadi adalah hal yang sangat prinsip yang harus kita pegang teguh. Intisyarul kafirin wal musyrikin liqitalil mu'minin fahuwa kufrun mutlaqan. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, sadar ataupun tidak, kafir dia secara mutlak. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan buka kitabnya. Sekarang sudah ada terjemahnya nih di Indonesia ini. Ya, ini udah dari dulu Bapak Ibu kajian kitab tauhid ini. Intisyarul kafirin wa intisyarul musyrikin liqitalil muslimin aw mu'minin fahuwa kufrun mutlaqan. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, kaum mukminin, itu kafir, sadar atau tidak. Ada cerita nih sampai pada saya dan jamaahnya telepon, "Ustaz, gimana ini Ustaz saya? Kenapa Ibu?" "Nah, jadi kieu Ustaz teh, kunaon? Nya balik di Jakarta siga kieu ya." Semuanya cerita, wajib kita memiliki pemimpin yang baik untuk bangsa kita. Betul. Ciri-cirinya dijelaskan, Qur'annya jelaskan, hadisnya jelaskan, luar biasa. Habis kuliah subuh, pagi langsung berangkat ke Jakarta, diundang kan. Ketika sampai di sana tanda tangan, dikasih map, di dalam map ada amplop, kandal luar biasa amplopnya. Begitu dibuka amplopnya 15 juta. Ini baru datang, nggak ceramah nggak apa, cuma datang doang, dikasih 15 juta. Saya ceramah seharian nggak dapat 15 juta kata dia. Begitu kagum kepada isi amplop tadi, Allah dan Rasulnya hilang, jinnya masuk ke dalam tubuh. Ingat Pak, ada jinnya. Saya yakin ada jinnya. Buktinya, sorenya pulang. Jadi ngaco, istrinya pun kaget. Cerita sama jamaah itu telepon saya. "Ustaz gimana bla 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 bla." "Ruqyah Bu." "Di ruqyah para sekalian." Balik deh tah sadar deh. Allahu Akbar. Ternyata jin pun ikut andil dalam pesta demokrasi tahun ini. Hati-hati Bapak Ibu. Betul apa kata Rasulullah? Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Menjual agamanya, menjual akidahnya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan. Betul tidak Ibu? Salah apa yang saya katakan? Bapak Ibu, saya tanya dengan keyakinan saya. Tolong jawab dengan keyakinan Bapak Ibu. Terlepas siapa pilihan Bapak Ibu sekalian. Yang saya tahu Bapak Ibu yang hadir ke sini muslim, betul? Yang saya tahu Bapak Ibu yang hadir ke sini mukmin, betul? Allahumma fashhad ya Allah, saksikan ya Allah. Aku yakin Engkau Maha mendengar ya Allah.
Aku yakin kau maha melihat ya Allah. Saksikan ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, tolong jawab dengan jujur dengan apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin selamat nanti di padang mahsyar? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Bapak Ibu ingin selamat nanti di padang mahsyar? Ingin mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di padang mahsyar? Ingin masuk surga? Ingin kekal di dalam surga? Baik Bapak Ibu, nih saya sampaikan hadis Rasulullah. Silakan buka di dalam Kitabul Fitan, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu satakunu ba'di umara." Sesungguhnya sepeninggalku akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Sudah, hati-hati kata Rasulullah. Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta mereka, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan karena pengen mempertahankan pangkat dan jabatan, karena pengen mempertahankan gaji bulanan, wa annahum ada zulmihim, dan menolong kebijakan zalimnya. Sudah jelas kebijakannya zalim kepada rakyatnya. Siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya karena dunia dan menolong kebijakan zalimnya karena dunia, falaysa minni, dia bukan umatku, kata Rasulullah. Dia bukan umatku, diusir di padang mahsyar. Boro-boro mendapatkan syafaat, tidak diakui iman Islamnya. Coba pemimpin yang semacam itu, yang dibela, yang mereka bela, ketika Allah dan Rasulnya mengusirnya, bisa menyelamatkannya? Tidak. Silakan kaji surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 4 ayat sesudahnya. Ngeri itu Bapak Ibu. Nanti pemimpin yang diusung, yang dibangga-banggakan di dunia, ketika sadar mereka telah sesat dan menyesatkan, nanti akan saling melepaskan diri. Aku tidak kenal, aku tim sukses kamu, aku nggak kenal sama kamu. Fataqatta'at bihimul asbab. Maka putus segala hubungan antara mereka, seolah-olah tidak pernah terjalin pertemuan antara mereka. Terjadi pertemuan antara mereka. Diusir sama Rasulullah. Falaysa minni walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walaysa biwaradin alayal hauda, dan dia tidak akan menikmati telaga mahsyarku. Allahu Akbar. Bapak Ibu, nah mereka yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya dan menolong kebijakan zalimnya, apapun alasannya, apa kata Rasulullah, dia akan terusir dari telaga mahsyar ini.